Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa al-fadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Dan sekarang kita masih berada di bab yang keempat. Sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang keenam. Wal maqalatu as-sadisatu, maqalah yang keenam, an Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, hafidul qadi Nuh al-Marwazi. Ibnu Mubarak ini adalah cucunya seorang qadi Nuh al-Marwazi. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak? Man shalla kulla yawmin isnatai asyrata rak'atan faqad adda haqqas shalah. Barang siapa yang sholat setiap hari sebanyak 12 rakaat, maka sungguh dia telah melaksanakan hak-haknya sholat. Artinya dia telah benar-benar melakukan sholat. Ini 12 rakaat itu selain sholat fardu. Karena sholat fardu itu ada berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau orang sholat sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, yang dimaksud adalah sholat qobliyah dan ba'diyah, maka dia sungguh telah melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Dan ini yang akan kita bahas adalah salah satu faedah atau manfaat atau keutamaan orang yang melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Salat qobliyah dan ba'diyah itu ada dibagi menjadi dua. Ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Kalau yang muakkad itu ada 10. Yang muakkad itu ada 10. Artinya muakkad itu sangat kuat perintahnya, sangat kuat anjurannya. Dan Rasulullah itu tidak pernah untuk meninggalkan. Ini sholat qobliyah dan ba'diyah yang mana yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kalau dijumlah semuanya sholat qobliyah dan ba'diyah itu ada berapa? Ada 22. Tapi yang tidak pernah ditinggalkan 10 rakaat. Apa itu 10 rakaat? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Apa manfaatnya orang sholat qobliyah subuh? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaupun ada orang memiliki dunia dan seisinya, tapi dia tidak melaksanakan sholat subuh, sholat qobliyah subuh, maka pastinya dia sangat rugi sekali. Tapi walaupun seperti itu, ya tetap lebih utama sholat subuh. Bagaimanapun sholat yang menempati urutan pertama ya sholat fardu. Kemudian setelah itu baru sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, itu namanya sholat rawatib. Jadi kalau kita ingin menyebut sholat qobliyah dengan ba'diyah dengan satu sebutan, maka bisa disebut sholat rawatib. Itu sudah mencakup qobliyah dan ba'diyah. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan ahab ilayya minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana ketika misalnya ada orang masih belum ada kesempatan untuk melaksanakan salat qobliyah subuh, maka bisa diqodok. Kapan mengkodoknya? Bisa setelah sholat subuh boleh. Loh, katanya sholat setelah subuh itu dah boleh dan setelah asar itu dah boleh. Nah, ini yang perlu untuk
pahami. Secara umum memang tidak boleh melaksanakan sholat setelah melaksanakan sholat asar dan setelah melaksanakan sholat subuh. Secara umum seperti itu. Tapi ada beberapa sholat yang itu diperbolehkan walaupun setelah melaksanakan sholat asar, walaupun setelah melaksanakan sholat subuh. Sholat apa saja? Pertama, sholat yang tidak punya sebab, semisal sholat sunnah mutlak. Orang setelah sholat asar kemudian dia sholat sunnah mutlak, maka tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Walaupun itu sholat, hukumnya haram. Sholat sunnah mutlak bagaimana? Ya, sholli sunnatan lillahi ta'ala. Itu sholat sunnah mutlak. Kemudian juga sholat yang mempunyai sebab yang mutaakhir, sebab yang akhir. Semisal begini, sholat hajat itu hajatnya kan di akhir, baru sholat dulu kan, sholat dulu baru hajatnya dia menunggu kan, dia sholat hajat agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Maka ini sebabnya mutaakhir, akhir, datangnya akhir. Maka seperti itu juga tidak diperbolehkan ketika dilaksanakan setelah melaksanakan sholat subuh atau sholat asar. Pokoknya yang sebabnya akhir itu tidak boleh. Contoh lagi, orang mau keluar rumah itu disunahkan untuk sholat terlebih dahulu, sholat safar namanya, mau keluar rumah. Ini penting, kadang-kadang dilupakan. Ya biar kita selamat itu perjalanannya, walaupun cuma 2 rakaat tidak masalah. Nah ini kan sholat dulu baru safar, berarti kan sebabnya itu, sebab dia melaksanakan sholat, sebabnya belakangan kan. Sholat dulu baru safar kan, baru bepergian. Maka itu juga tidak diperbolehkan kalau sebabnya mutaakhir. Contoh lagi, sholat istikharah. Sholat istikharah kan minta petunjuk kepada Allah. Sholat dulu baru nanti masih menunggu petunjuk dari Allah, kan sebabnya mutaakhir. Maka itu juga tidak diperbolehkan ketika dilaksanakan setelah melaksanakan sholat asar dan setelah melaksanakan sholat subuh. Ingat ya, perlu digarisbawahi, setelah melaksanakan sholat asar. Jadi sholat asarnya sudah dilakukan, bukan, larangannya itu bukan setelah asar. Karena setelah asar ini ada beberapa kemungkinan kan, bisa jadi dia itu masih belum sholat asar itu. Kemudian juga contohnya lagi, misalkan sholat orang mau umroh atau haji itu ihram, sebelum ihram itu nanti dia disunahkan untuk sholat. Berarti kan sholatnya dulu baru ihramnya. Itu sebabnya sebab mutaakhir. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ini perlu digarisbawahi, yang tidak diperbolehkan yang sholat-sholat yang itu, yang tidak punya sebab, semisal sholat sunnah mutlak, atau punya sebab tapi sebab mutaakhir, sebabnya itu datang belakangan. Berbeda kalau sebabnya itu mutaqaddim atau muqarin. Mutaqaddim itu sebabnya terdahulu, muqarin itu sebabnya beriringan. Satu contoh, misalnya sholat qadha, sebabnya itu kan sudah ada, dia punya hutang kan ya, sebabnya terdahulu, dia punya hutang. Misalnya sholat isya ya, misalnya dia bangunnya itu dia belum sholat isya, akhirnya bangunnya itu sudah adzan subuh. Paham ya? Pelan-pelan ini biar paham. Dia belum sholat isya, bangunnya sudah adzan subuh. Setelah itu dia langsung sholat subuh. Nah setelah sholat subuh dia baru ingat, oh iya saya lupa tadi belum sholat isya. Oh ini bagaimana? Setelah sholat subuh apakah boleh sholat qadha isya? Boleh. Kenapa? Karena sebabnya mutaqaddim. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalkan lupa belum sholat isya, itu saya cari aman, saya sholat qadha isya dulu, baru kemudian kalau misalnya sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, atau kalau tidak sholat sunnah qobliyah subuh ya langsung sholat subuh. Itu lebih aman. Jadi menghindari khilaf di antara para ulama. Kalau seperti itu kan otomatis tidak ada pendapat, sudah otomatis boleh. Tapi kalaupun sudah terlanjur, tetap boleh, silahkan diqadha secepatnya, boleh, karena sebabnya mutaqaddim.
Seperti contoh lagi sholat sunnah wudhu. Itu kira-kira wudhu dulu apa sholat dulu? Kalau sholat dulu kemudian wudhu, ya apa? Tidak mungkin kan? Wudhu dulu baru sholat, berarti sebabnya itu sudah terdahulu. Misalnya orang sudah sholat asar ya, misalnya sudah sholat asar, kemudian dia itu batal wudhunya, kemudian ambil wudhu, kemudian masuk masjid lagi, itu boleh walaupun dia sudah melaksanakan sholat asar atau sholat subuh, tapi sholatnya adalah sholat sunnah wudhu. Paham? Sholat sunnah wudhu itu sababnya mutaqaddim. Kalau sababnya itu muqarin itu yang berbarengan, yang mengiringi. Contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Misalnya orang sudah sholat subuh atau sudah sholat asar, kemudian dia ada satu acara masuk masjid. Apakah dia boleh sholat? Ya, tergantung dia sholatnya apa. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid karena masuk masjid boleh, walaupun sudah melaksanakan sholat subuh atau sholat asar. Atau contoh yang lain itu sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan. Itu kan sebabnya juga pada saat dia melaksanakan sholat, waktu itu juga sedang gerhana, baik matahari maupun rembulan. Jadi walaupun dilaksanakan setelah melaksanakan sholat asar, tetap diperbolehkan. Yang tahun kemarin kalau tidak salah ada gerhana matahari, dan itu dilaksanakan setelah sholat asar sepertinya. Kalau tidak salah tahun kemarin itu ada gerhana matahari, dan itu boleh-boleh saja. Jadi jangan bingung, wah ini biasanya itu urusan qadha biasanya. Ini gimana ini, saya sudah sholat asar mau sholat. Ya tergantung sholatnya. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Tapi hukum tersebut tidak berlaku ketika berada di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kalau di Mekah tidak ada batasan waktu, mau dia sudah sholat asar, mau dia sudah sholat subuh, sholat di waktu kapanpun itu tetap diperbolehkan. Itu pengecualian. Saking mulianya tanah suci Mekah. Paham? Ini yang pertama. 2 rakaat sebelum subuh itu termasuk sholat sunnah qobliyah yang sangat dikukuhkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan qobliyah subuh hanya ada 2 rakaat. Dan misalnya ada orang misalkan dia istiqomah sholat di masjid, kemudian datang ke masjid ternyata sudah qomat, dan ini kan dia tidak ada kesempatan untuk sholat qobliyah subuh, langsung saja ikuti imam sholat jamaah subuh. Setelah itu, setelah sholat subuh bisa dipindah sholat qobliyahnya setelah sholat subuh, boleh kalau dia istiqomah. Kalau tidak istiqomah ya tidak mungkin mengqadha. Kalau dia istiqomah. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sebelum duhur itu juga termasuk sholat yang dikuatkan, yang muakkad. Dan 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Setelah itu 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib itu juga termasuk sholat sunnah yang rawatib yang muakkad. Kemudian berapa? Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya itu juga termasuk sholat sunnah yang muakkad. Kemudian setelah itu ada yang ghairu muakkad, ada 12, berarti jumlahnya 22. Artinya ini sama-sama boleh dilakukan, baik muakkad maupun ghairul muakkad. Hanya saja kalau muakkad itu perintahnya sangat kuat dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kalau ghairul muakkad kadang Rasulullah melakukan, kadang tidak gitu. Apa yang ghairul muakkad? Yang pertama,
2 rakaat sebelum duhur. Tadi sudah ada 2 rakaat sebelum duhur kan ya? Artinya sebelum duhur itu ada qobliyah 4 rakaat. Nah, yang 2 itu Rasulullah pasti melakukan. Nah, 2 yang lain itu kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Jadi kalaupun kita mau memilih sholat qobliyah duhur, ya kalau misalkan pengen cari yang gampang ya cukup 2 rakaat. Kalau pengen yang langsung 4 rakaat ya silakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kita melakukan yang muakkad dan ghairul muakkad. Kalau pengen pilih salah satunya ya cukup 2. Paham bedanya muakkad sama ghairul muakkad ya? Sama-sama 2-nya. 2 setelah duhur, sebelum duhur itu Rasulullah pasti melakukan. 2 yang lain kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Berarti kalau kita ambil kesimpulan Rasulullah itu pasti melaksanakan sholat qobliyah duhur itu 2 rakaat. Tapi kadang-kadang 4 gitu. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Tadi kan juga ada ya 2 rakaat setelah duhur ya. Ini artinya Rasulullah itu kadang-kadang ba'diyah duhurnya 4 rakaat, tapi kalau 2 rakaat itu pasti. Itu namanya qobliyah ba'diyah duhur. Wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada satu hadis yang menyebutkan rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini kita didoakan oleh Rasulullah mendapatkan rahmat dari Allah. Karena Imam Ghazali mengomentari hadis tersebut, kita harus bersungguh-sungguh agar kita mendapatkan doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah bukan doa yang sembarangan. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, apapun bisa didapatkan, karena rahmat Allah itu lebih besar daripada apapun. Rahmat Allah itu lebih besar daripada dunia. Rahmat Allah itu lebih besar daripada rezeki. Rahmat Allah lebih besar daripada jodoh. Orang pengen cepat jodohnya ya istiqomah sholat 4 rakaat sebelum asar, karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Bagian dari rahmat itu kan juga jodoh kan ya, rezeki, kesehatan. Karenanya Rasulullah mengatakan rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Ya tadi juga sama. Kalau misalkan tidak punya kesempatan untuk sholat qobliyah asar, sudah terlanjur sholat asar, bisa dilaksanakan setelah sholat asar, boleh. Tapi biasanya jarang-jarang, kecuali orang yang benar-benar istiqomah. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah suatu ketika beliau itu ada utusan, ada tamu, sehingga sibuk menemui tamu. Kemudian beliau itu sholat asar. Setelah itu, setelah sholat asar, beliau melaksanakan sholat lagi. Ketika ditanya, itu sholat apa ya Rasulullah? Sholat, yaitu sholat yang biasa saya lakukan sebelum asar. Tadi tidak ada kesempatan karena menemui tamu, sehingga saya laksanakan setelah sholat asar. Boleh seperti itu. Wa raka'atani qoblal maghribi, 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi ada qobliyah maghrib itu ada. Sebagian orang kan ada yang langsung memutuskan tidak ada qobliyah maghrib itu, tidak ada. Ada. Cuma hukumnya ghairul muakkad. Bagaimana sikap kita? Menurut pengarang kitab ini, Syarah Yaqutun Nafis, beliau adalah Al-Habib Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, keluarganya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau menjelaskan bahwasanya Imam Haddad itu punya pendapat, kita tidak boleh mengingkari orang yang sholat qobliyah maghrib, juga tidak boleh mengingkari orang yang tidak sholat qobliyah maghrib. Ya karena memang khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak ada qobliyah maghrib, ada yang mengatakan ada qobliyah maghrib. Menurut pendapat Imam Haddad, kita tidak boleh mengingkari orang yang sholat qobliyah maghrib, juga tidak boleh mengingkari orang yang tidak sholat qobliyah maghrib. Dalilnya apa?
yang mengatakan bahwa tidak ada qobliyah maghrib karena waktu itu Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan lam ara ahadan yusolli rakaataini qoblal maghrib fi ahdi Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib pada masa Rasulullah. Bisa jadi di situ ada beberapa kemungkinan, bisa jadi tidak melihatnya Ibnu Umar, bisa jadi ada juga yang lain, kan seperti itu. Dan kalau kita ngikuti pendapatnya pengarang kitab ini, Syarah Yaqutun Nafis, saya sangat setuju. Beliau berpendapat seperti ini. La syakka anna ada'ahuma khairun min adamihi. Tidak bisa diragukan lagi bahwasanya melakukan sholat qobliyah maghrib itu lebih baik daripada tidak melakukan. Khususon liman yamurru alaihil waktu fi ghairi dzikrin aw ta'atin. Lebih-lebih tidak diisi dengan dzikir atau ketaatan yang lain. Dia itu nganggur gitu loh. Misalnya orang yang mengingkari tidak usah qobliyah maghrib, dia baca Quran, bagus. Dia berzikir, bagus. Dia baca sholawat, bagus. Tapi yang tidak apa-apa, tidak melakukan apa-apa, berarti waktunya berlalu sia-sia. Mending dia sholat qobliyah maghrib. Ini pendapatnya yang sangat moderat sekali ini. Jadi lebih baik sholat qobliyah maghrib daripada tidak, terlebih bagi orang yang melewatkan waktu itu dengan hal yang sia-sia. Kalau yang baca Quran ya silahkan, mau taklim, mau belajar agama ya silahkan, tidak usah qobliyah maghrib, dah apa-apa. Tapi kalau yang tidak ada diisi waktu apa-apa, diisi waktu HP-an, ya kan mending qobliyah maghrib, gitu. Wa rakaatani qoblal isya'i, 2 rakaat setelah Isya, itu yang tidak dikuatkan, yang ghairul muakkad. Dan waktu sholat qobliyah dan ba'diyah itu sudah jelas bahwa sholat qobliyah itu dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu, sedangkan sholat ba'diyah itu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat fardu. Jadi tidak bisa kalau belum melaksanakan sholat fardu. Kemudian di sini juga akan dijelaskan tentang beberapa keutamaan sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang tadi sudah dijelaskan sholat qobliyah asar. Rahimallahu imro'an sholat qoblal asri arba'an. Allah akan memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dalam satu hadis yang lain, dari riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tabarani, man shalla 4 raka'atin qoblal asri harramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Kita itu kepanasan kalau lagi jalan di siang bolong. Mestinya kita lebih kepanasan ketika berada di dalam api neraka. Dan salah satu cara agar kita terhindar dari terbakar dari api neraka, maka kita melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat itu 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Surat yang dibaca apa? Kalau sholat qobliyah dan ba'diyah itu standarnya sholat membaca yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Jadi sholat sunnah apapun, kalau kita bingung baca surat apa, surat standar ya 2 itu, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau misalnya tidak hafal surat Al-Kafirun, ya pertama rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ya tidak apa-apa karena saking ikhlasnya. Tidak apa-apa, walaupun suratnya sama juga tidak apa-apa. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat, sholat qobliyah dan ba'diyah itu maksudnya. Ma min abdin yusolli lillahi ta'ala fi yaumin isnatai sintai asyrata raka'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba yang sholat 12 rakaat sholat sunnah selain sholat fardu, kecuali Allah akan membangunkan rumah di surga.
12 rakaat di sini, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Di sini disebutkan 12. Walaupun tadi itu yang muakkad itu ada 10, tapi di sini disebutkan 12, ada tambahan. Coba diperhatikan lagi, 12 itu mana saja? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang duhur, ya, ketambahan yang duhur. Tapi kalau versi fikih, duhur yang muakkad ya cuma ada 2. Apa keistimewaan orang yang sholat qobliyah duhur? Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani, man shalla qabla dhuhri 4 rakaatin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Barang siapa yang sholat qobliyah duhur 4 rakaat, 2 kali salam, maka seakan-akan dia pada malam harinya dia melaksanakan sholat tahajud. Wa man shallahunna ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatil qadri. Dan barang siapa yang sholat qobliyah isya 4 rakaat, maka dia seakan-akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih tinggi mana derajatnya? Lebih tinggi mana derajatnya? Sholat qobliyah duhur dan sholat ba'diyah isya. Ba'diyah isya. Karena bagaimanapun sholat yang dilaksanakan pada malam hari itu lebih afdal dibanding sholat yang dilakukan pada waktu siang hari. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud bahwasanya tidak ada sholat malam yang bisa menandingi dari sholat yang dilakukan pada waktu siang hari, kecuali 4 rakaat sebelum duhur. Dan keutamaan sholat malam itu atas sholat yang dilakukan pada waktu siang hari sama seperti keutamaannya sholat jamaah dibandingkan sholat sendiri. Dan waktu sholat qobliyah duhur itu Rasulullah memperpanjang ruku dan sujud. Kenapa? Karena waktu itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, sehingga Rasulullah berharap agar amal-amal solehnya diangkat oleh Allah. Jadi Rasulullah itu juga sangat mementingkan sholat qobliyah duhur 4 rakaat 2 kali salam. Paham? Yang belum paham tanya sebelum saya lanjutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam faqad adda haqqas syiyam. Dan barang siapa yang berpuasa setiap bulan 3 hari, maka sungguh dia telah menunaikan hak-haknya puasa. Dia telah berpuasa dengan puasa yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud 3 hari itu? Ayyamul bid, hari putih. Hari putih itu tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriyah, bukan umum, bukan Masehi, kecuali bulan Dzulhijjah. Kenapa kok bulan Dzulhijjah beda? Karena pada bulan Dzulhijjah itu kan tanggal 10 itu hari raya Idul Adha, haram untuk puasa. Ini ya. Setelah itu ditambah dengan 3 hari, 11, 12, 13. Berarti yang 13 ini kita tetap tidak boleh puasa Ayyamul Bid. Jadi nanti agak mundur sedikit, 14, 15, 16, khusus pada bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan-bulan yang lain tanggalnya sama, 13, 14, 15. Dan orang yang puasa Ayyamul Bid itu dianggap sama seperti puasa 1 bulan. Berarti kalau orang istiqomah puasa Ayyamul Bid itu setiap bulan, berarti dia puasa setahun itu. Kenapa kok bisa puasa setahun?
Karena setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, 3 kali 10 berapa? 30. Berarti kalau orang puasa Ayyamul Bid sama dengan puasa 30 hari. Belum lagi dia istiqomah puasa Senin dan Kamis. Yang penting niatnya jangan macem-macem. Jangan pengen niat sakti, jangan pengen niat ini dan itu. Niat ya mendapatkan kesunahan, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada orang puasa Senin Kamis dia gila. Ya karena niatnya macam-macam. Dan memang ada. Dia jadi orang gila. Tidak usah macam-macam. Apalagi orang yang syahwatnya itu besar, tinggi, banyak puasa. Orang yang belum nikah juga banyak puasa. Karena dalam satu hadis disebutkan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Orang siapa yang mampu dari kalian untuk ada biaya untuk menikah ya menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Yang tidak mampu ya banyak puasa. Karena dengan puasa itu fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu bisa menjadi benteng untuk melakukan hal-hal yang sudah jomblo banyak maksiatnya. Itu kan ngenes itu. Itu banyak puasa. Karena biasanya itu godaannya banyak kalau belum menikah. Ketemu ini, ketemu itu, Masya Allah. Yang penting saran saya itu jangan. Ya ini, saya itu lagi-lagi kurang setuju dengan adanya tunangan. Apalagi sampai ketemuan. Benar itu, apalagi sampai ketemuan. Yang sering terjadi justru terjadi perzinahan. Saya pernah cerita kan. Saya kenal orangnya. Ada orang yang istiqomah ke masjid, istiqomah hadir majelis. Orangnya baik, saya kenal baik. Tapi gara-gara kenal dengan seorang perempuan, yang perempuan ini ya namanya setan ya, pinter ya orangnya. Apa setan itu untuk goda manusia. Dia itu punya tugas kuliah dan yang bisa membereskan ya laki-laki itu, sehingga dia itu minta tolong ke laki-laki itu, sehingga karena seringnya bertemu akhirnya ada rasa. Nah, ketika ada rasa itu ketemuan dan bahkan terjadi perzinahan. Dan dinikahi? Belum, sudah terjadi perzinahan. Dan dinikahi sama yang laki-laki? Belum, bukan tidak dinikahi, belum. Mau tapi? Iya. Terjadilah perzinahan. Karenanya saya tidak setuju dengan adanya tunangan, kecuali tunangan misalnya ya, tunangan hanya sekedar mengikat, setelah itu ya sudah tidak ada hubungan apa-apa. Setelah itu langsung nikah ya bagus itu. Hanya sekedar sebagai tanda bahwa ini sudah ditandai sama seseorang. Tapi tunangan itu tidak khidbah. Khidbah itu ya beda. Yang ada di dalam Islam kan khidbah, lamaran. Kalau tunangan kadang-kadang cuma bawa apa itu ya, macam-macam itu. Nah, sebenarnya di dalam Islam pun juga tidak ada harus bawa apa tunangan itu. Tidak ada. Yang ada adalah mahar, mas kawin ketika menikah. Ya lagi-lagi karena tradisi. Ya tidak apa-apa, tidak dosa juga. Tapi yang perlu untuk diwaspadai, kalaupun tunangan, ya saya tetap tidak melarang. Cuma nanti ketika misalnya tukar cincin itu ya jangan suruh maju yang laki-laki dan perempuan. Yang calon itu sama calon itu sama-sama dimemakaikan cincin. Wah, ini tunangan Islami apa gimana ini? Bukan. Apalagi cincinnya sama-sama emas. Yang laki-laki suruh pakai emas. Pakai mazhab apa laki-laki bisa pakai emas itu? Tidak ada. Kasih karet ya apa? Kalaupun harus dikasih cincin ya, misalnya kalaupun harus dikasih cincin, yang laki-laki ya kasih cincin perak atau apa gitu, atau akik dan sejenisnya. Nanti yang makaikan ya ibunya, yang makaikan ke yang perempuan itu ibunya, yang makaikan ke yang laki-laki jangan ibunya yang perempuan. Nanti takut jatuh hati sama ibunya.
Biar bapaknya aja. Nanti kan kasihan kalau tiba-tiba berpindah ke lain hati ya. Berubah pikiran. Oh ternyata lebih muda ibunya daripada anaknya. Yang terakhir, wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayah faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa yang membaca setiap hari 100 ayat, maka dia sungguh telah menunaikan hak-haknya membaca Al-Qur'an. Artinya orang itu setiap hari minimal membaca Al-Qur'an itu 100 ayat, jangan sampai kurang. Minimal 100 ayat, jangan sampai kurang. 100 ayat itu ya bisa dihitung sendiri. Cuma di sini ada saran dari pengarang kitab ini, kalaupun harus 100 ayat, ada yang lebih baik, yaitu membaca qiraatul munjiat, yaitu membaca surat-surat munjiat yang ada 7. Apa itu? Yang pertama Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian membaca surat Yasin, kalaupun harus milih, tidak dari awal. Baca Yasin itu banyak faedahnya. Dalam satu hadis disebutkan man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala ghufira lahu. Barang siapa membaca surat Yasin setiap malam semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya orang-orang NU itu kenapa kok harus Yasin? Ya karena banyak faedahnya. Nah, orang kelompok sebelah itu melarang kalau malam Jumat itu tidak usah Yasin, cukup Al-Kahfi. Al-Kahfi memang bagus, tapi juga tidak dilarang untuk baca Yasin. Iya, tambah bagus. Artinya kita tetap tidak melarang, dan itu memang ada hadis yang sangat kuat sekali. Pada malam Jumat atau hari Jumat kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Cuma seakan-akan mereka itu menafikan bahwa orang yang membaca surat Yasin itu tidak benar. Sama-sama benarnya, apalagi kedua-duanya. Dan bahkan dalam satu riwayat hadis disebutkan barang siapa yang membaca Yasin istiqomah setiap malam kemudian dia mati, maka dia dianggap mati syahid. Itu Yasin. Dan Yasin itu kan ada hatinya Al-Quran. Inti dari Al-Quran itu surat Yasin. Alif Lam Mim Tanzil, surat Yasin, surat Fussilat. Surat Fussilat, kemudian surat Ad-Dukhan. Ini juga sama. Orang yang membaca surat Ad-Dukhan itu setiap malam, maka pertama dia akan diampuni dosanya ketika sudah pagi. Yang kedua, dia akan dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Surat Ad-Dukhan. Juz berapa itu? Juz berapa surat Ad-Dukhan? Tidak ada yang tahu. Bukan insya Allah. Sudah jelas. Surat Ad-Dukhan itu akan dimintakan ampun 70.000 malaikat yang membaca surat Ad-Dukhan. Kemudian surat Al-Waqiah. Ini surat surat rezeki, surat apa namanya, kaya ya. Tapi yang penting istiqomah. Pengen kaya baca surat Waqiah seminggu sekali. Yang penting itu istiqomah. Kalau di Hadramut itu istiqomahnya setelah asar. Tapi kalau sebagian orang itu istiqomahnya pada waktu malam hari. Tinggal dipilih salah satu dari dua itu. Bisa setelah asar, bisa setelah isya. Kemudian surat Al-Hasyr. Kemudian surat Al-Mulk. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Mulk. Kemudian surat Al-Hadid. Tahu surat Al-Hadid? Surat Al-Hadid itu kalau orang pengen hajatnya dikabulkan, baca surat Al-Hadid. Baca 6 ayat dari surat Al-Hadid sampai ayat bidzatis sudur. Kemudian setelah itu cukup 6 ayat saja. Kalau orang punya hajat penting, baca 6 ayat pertama surat Al-Hadid sampai bidzatis sudur. Setelah itu kemudian baca akhir surat Al-Hasyr. Wallahu ladzi la ilaha illahu sampai akhir ayat. Setelah itu kemudian
dihaturkan hajatnya kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan hajat-hajatnya. 6 ayat pertama surat Al-Hadid dan ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Dan surat Al-Hadid, apa artinya Al-Hadid? Besi. Besi itu kuat apa tidak kuat? Kuat. Nah, orang kalau pengen punya power kuat, ekstra kuat, sering baca surat Al-Hadid. Insya Allah tidak terkalahkan. Kuat yang sebenarnya. Kuat dohir batin insya Allah. Kuat menghadapi kenyataan. Kuat semuanya. Misalkan kuat dengan arti yang umum ya, ada musuh atau lagi ada orang kesurupan, dia jinnya kuat, baca surat Al-Hadid, tidak mungkin terkalahkan. Pokok istiqomah punya kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Itu surat Munjiat. Sudah 7 ya, pas ya? 7. Kemudian kata pengarang kitab ini, jika pagi atau sore kita dianjurkan untuk membaca awal dari surat Al-Hadid yang tadi itu dan akhir dari surat Al-Hasyr. Kemudian dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidatain, Al-Falaq dan An-Nas. Orang yang terkena sihir baca itu Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 41 kali masing-masing, dibaca selama bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari. Kalau 3 hari masih belum beres, tambahi 5 hari. Jadi 5 hari maksudnya, tambahi 2 hari jadi 5 hari. Kalau 5 hari masih belum beres, tambahi 2 hari jadi 7 hari. Orang yang terkena sihir. Karena 2 ayat itu, 2 surat itu surat untuk menangkal sihir. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqah. Barang siapa yang sedekah setiap Jumat, artinya seminggu sekali dengan 1 dirham, maka sungguh dia telah menunaikan sedekah. Artinya di sini ada pelajaran bahwasanya minimal itu kita sedekah seminggu sekali, jangan sampai tidak sedekah sama sekali. Ya sebisanya kita, semampunya kita. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab.